Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih cinta kasih dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Kau jamah kami Tuhan, Kau berkati kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Renungan ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya dengan perikop hal menghakimi. Pas ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ada seorang sastrawan asal Rusia bernama Leo Tolstoy pernah berkata, banyak orang yang berambisi untuk mengubah dunia. Banyak orang juga berambisi untuk mengubah kehidupan orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa banyak orang ingin mengubah kehidupan orang lain tanpa berpikir bahwa ingin mengubah diri kita sendiri. Dalam kehidupan, kata menghakimi pasti sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita telah melakukan hal tersebut. Menghakimi atau melihat kesalahan orang lain adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Tetapi di saat orang lain melakukan hal tersebut balik kepada kita, kita justru marah. Kita justru emosi. Kita paling mudah untuk menghakimi. Kita terlalu fanatik terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Kita terlalu fanatik dengan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita sering mentolerir kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Tuhan mengatakan bahwa mengapa kita melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi balok di mata kita saja kita tidak tahu. Kita sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, kita sibuk mencari perbuatan dosa yang telah orang lain lakukan. Kita sibuk berkuar-kuar untuk menyatakan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita sendiri kita tutupi, kita sembunyikan. Kita tidak mau orang lain tahu, bahkan kita tidak mau orang lain untuk menghakimi diri kita sendiri. Kita buka dalam Galatia 6 ayat 4 mengatakan bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Maksudnya bahwa lebih baik kita melihat apa yang kita lakukan, kita mengerjakan apa yang kita lakukan, sibuk dengan apa yang kita lakukan, bukan sibuk dengan apa yang orang lain lakukan, supaya kita bermegah, kita dapat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Bukan kita iri kepada orang lain, kita mencari kesalahan orang lain, kita menghakimi orang tersebut. Dilarang menghakimi bukan berarti kita tidak bisa menegur atau mengingatkan saudara kita saat kita salah. Ada satu ilustrasi bahwa ada seorang suami datang kepada dokter pribadinya. Dia mengeluarkan keluh kesahnya. Dia berkata kepada dokter pribadinya bahwa istrinya tuli karena dia sering berulang-ulang kali ngomong kepada istrinya. Sudah berulang-ulang kali ngomong, istrinya tidak dengar. Dan dokter pun kasih satu solusi. Coba kamu ngomong dari jarak 10 meter, 5 meter, dan 1 meter. Seorang suami ini mengikuti solusi dokter tersebut. Dia pulang ke rumah dan dia ngomong dari jarak 10 meter kepada istrinya. Istriku, kita makan apa malam ini? Dia tidak mendengar jawabannya. Dia maju dengan jarak yang 5 meter. Istriku, kita makan apa malam ini? Dia tidak mendengar jawaban yang dia inginkan lagi. Yang ketiga dia maju jarak 1 meter. Istriku, kita makan apa malam ini? Dia tidak mendengar jawaban tersebut lagi. Akhirnya dia maju
Dia berbicara di samping telinga istrinya. Dia mengatakan, "Istriku, kita makan apa malam ini?" Terus istrinya pun berkata, "Sudah 4 kali saya ngomong, kita makan ikan dan nasi." Dari kisah ini, kita seringkali mengkoreksi kesalahan orang lain. Kerap kali kita tidak sadar bahwa saat kita mengkoreksi orang lain, sebenarnya kita sendirilah yang salah. Sebenarnya kita punya satu kesalahan, tetapi kita sering kali ingin mengkoreksi orang lain tanpa sadar. Oh iya, kita punya satu kelemahan, kita punya satu kesalahan. Pertanyaan penting dalam kehidupan kita yang harus kita pelajari yaitu bagaimana caranya agar kita tidak menghakimi orang lain. Yaitu caranya melihat balok di mata kita sendiri. Kita memakai standar dalam kehidupan kita untuk orang lain, tetapi ingat bahwa Tuhan akan memakai standar kepada kita semua yang lebih baik. Ayat 5 mengatakan, "Keluarkan dahulu balok di mata kita, agar kita bisa melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar di mata saudara kita." Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah ikut jalan Tuhan? Apakah kita tidak melakukan kesalahan? Apakah kita tidak melakukan yang namanya dosa? Tuhan tidak pernah mengangkat kita sebagai hakim untuk sesama kita, karena kita tahu bahwa hakim yang adil adalah Tuhan sendiri. Kasihlah semua orang agar kita terhindar dari tindakan menghakimi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami telah mendengar sebagian isi firman-Mu. Mampukan kami agar kami tidak suka untuk menghakimi orang lain, tidak suka untuk mencari kesalahan orang lain dan berkuar-kuar untuk menyatakan kesalahan orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.